Gila sih, beras kualitas curah tapi dikemas premium, harga premium. Mari kita belajar 3 hal penting ini dari kasus beras oplosan. Sebenarnya saya nggak begitu kaget ya dengan berita ini muncul, karena saya sudah mengalaminya membeli beras yang biasa saya beli, biasa saya konsumsi. Tiba-tiba kualitasnya berubah. Pas beli, pasti saya cek itu, saya lihat visualnya seperti apa, kotor enggaknya. Pun terbukti juga kualitas setelah dia jadi nasi. Cepet banget busuk. Rasanya enggak seenak dulu sih. Nah, sebelum akhirnya saya memilih untuk pindah merek. Sempat ngomongin ini, problem ini ya, cepet busuk ini, sama penjualnya. Jawabannya gimana? Hal ini bisa jadi karena mesin Magicom berpengaruh. Beda merek, Magicom maksudnya, beda hasil nasinya. Saya nggak langsung percaya ya kalau alasannya seperti ini. Tapi di kasus saya, Magicom cuma satu, yaitu itu aja. Dipakai masak nasi, merek itu aja juga. Jadi sama, Magicomnya satu, dipakai terus ya. Terus nasinya ya pakai merek itu aja, merek itu terus. Suatu ketika hasilnya beda, cepet bau. Berarti yang masalah berasnya. Karena selama pengalaman saya sebagai QC atau quality control, biasanya kalau mesin kondisi yang sama, nggak ada settingan apapun atau nggak ada masalah apapun sebelumnya, kok hasil produksinya beda, ada problem nggak sesuai standar, padahal materialnya sama. Nah, berarti bukan salah atau masalah di mesinnya, melainkan materialnya. Perlu kajian lebih mendalam sih terkait studi kasusnya ini. Jadi juga harus jeli kita sebagai QC atau quality control. Bukan biar terhindar jadi kambing hitam ya, melainkan agar kita paham akan suatu proses sebab akibat. Datanya juga bisa akurat. Dari 4,2 juta ton stok beras kita ya, menjadikan spekulan gak bisa mempermainkan makanan pokok kita yang satu ini. Ya, artinya pemerintah melalui Kementerian Pertanian atau Kementan bisa mengambil langkah untuk merilis berita yang kontroversial ini di waktu yang tepat. Mengapa disebut waktu yang tepat? Karena saat ini stok beras kita itu melimpah. Itu artinya kita kaya. Nah, kaya inilah yang saya maksud. Hal pertama yang harus kita miliki. Jika kita tidak punya stok beras yang melimpah, spekulan bisa bermain dengan leluasa. Tahu ya spekulan? Ntar tanya aja ke ChatGPT. Apa itu spekulan? Bayangin analoginya seperti ini. Saya keluar kota tiap hari, PP. Lalu kehausan banget waktu tiba di rumah. Sedangkan stok air galon di rumah saya itu habis. Nah, saya mau beli galon 2 galon gitu ke toko sebelah. Ya buat stok lah seminggu biar nggak bolak-balik beli. Niatnya beli 2 galon. Ternyata di toko tersebut bisanya ngasih cuma 1 galon aja yang dia jual ya maksudnya. Padahal di dalam tokonya kalau kita sidak, kalau mau disidak, itu masih banyak galon-galon yang tersedia di dalam rumahnya, di dalam tokonya. Katakan ada 20 galon gitu ya. Terus harga galon yang dia jual ke saya gimana? Dinaikin karena dia ngomongnya cuma tinggal satu. Tujuannya jelas, biar keuntungannya besar, marginnya dia besar. Jika ini terjadi pada beras, stok kita menipis, bisa-bisa chaos negara ini bos. Ya, fix kita harus kaya stok akan beras ini. Tapi juga kudu pintar. Hal yang kedua yang harus kita miliki. Pintar di sini bukan berarti pintar yang kayak pintar matematika, jago coding, dan seterusnya ya. Karena ini bisa dikerjakan oleh AI atau artificial intelligence. Pintar yang saya maksud di sini yaitu critical thinking kita. Selain AI gak bisa skill yang satu ini, dia juga bisa masuk skill lanjutan dari problem solving atau skill pemecahan masalah ketika ada problem apapun ya, entah di kerjaan atau di sosial, di masyarakat, dimanapun. Oke, kita lanjut ke masalah beras tadi. Ketika Pak Menteri Pertanian, Pak Andi Amran Sulaiman, merasa ada yang aneh,
yaitu harga padi atau gabah di tingkat petani itu rendah, harganya rendah, atau di tingkat penggilingannya lah, yaitu harganya rendah. Tapi ketika sudah menjadi beras di pasaran, ya kayak saya beli gitu ya, ketika kita beli di toko atau di warung, kita beli beras, ternyata harganya mahal. Nah, sesuatu yang mengganjal justru ya, karena stok di tingkat petani itu harganya murah, harusnya di tingkat konsumen yang terakhir ya naik, mungkin ya nggak terlalu tinggi kayak gitu kan. Jadi sesuatu yang mengganjal di kasus ini. Dikumpulinnya data-data, mungkin teman-teman yang aktif di supply chain management atau SCM pasti akan bisa melihat akar masalahnya ini, dimana in out barang nggak wajar, kayak Vivo gitu kan, first in first out. In out barang ini nggak wajar, yaitu supply di Cipinang berkurang, padahal produksi beras kita, yaitu menurut BPS dan FAO atau FAO, meningkat tajam, didukung cuaca ekstrim saat ini tidak lagi ada. Artinya jika adanya cuaca ekstrim akan mengancam gagal panen, tapi ini justru kebalikannya, cuaca ekstrim itu nggak ada, jadi harusnya produksi meningkat tajam. Nah, dari sini kita atau saya juga harus apresiasi ya sama Pak Menteri, yaitu Pak Amran Sulaiman, muncul inisiatif untuk melakukan sampling dan cek uji kualitas, yang mana ini sebenarnya menurut saya ya, POV saya, itu bukan tugas kementerian dalam ranah sidak produk pangan ya, produk pangan, kualitas produk pangan di pasaran. Tapi ini boleh dilakukan dan wajib bahkan jika sangat urgent, apalagi menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Bayangin bos, kita beli beras premium nih, harganya mahal, tapi dapat kualitas yang ecek-ecek. Harusnya sekali masak nasi tahan 3-4 hari, tapi ini justru tahan sampai 2 hari aja. Boros listrik, tenaga, air buat masak, dikalikan berapa kali masak itu dalam sebulan. Kalau diuangkan, berapa uang yang hilang, berapa duit itu yang hilang. Jika pemerintah kita juga peduli dengan kesehatan masyarakatnya, nggak hanya peduli ekonomi, menurut saya nih, tetap dilakukan uji menyeluruh terhadap sampel beras yang ada di pasaran kita. Biasanya ini sudah ranahnya BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Apakah benar beras-beras yang sudah terlanjur dioplos ini aman untuk kesehatan kita jika kita konsumsi? Serta setuju dengan Pak Amran, nggak di hulu, nggak di hilir, tetap dilakukan pengecekan kualitas, uji kualitas beras. Saya atau teman-teman di sini yang sebagai quality control atau QC juga akan berpandangan yang sama. Produk harus bagus atau harus sesuai grade dan label kemasannya. Sampling dimanapun, entah di hulu atau di hilir, harus sesuai spesifikasi yang berlaku. Nggak peduli prosesnya seperti apa, bisa positif bermasalah. Baiknya seperti apa, biar konsumen terlindungi. Ya, kita hanya berharap ya pemerintah tetap kuat dan bersinergi, kerjasama kolaborasi dengan semua pihak yang terkait pastinya, baik dalam lingkup antar kementerian, masyarakat, petani, pedagang, dan korporasi. Dan akhirnya pada yang ketiga, kita harus kuat di sistem yang berdaulat. Nggak bisa digoncangin siapapun untuk kepentingan apapun dan siapapun. Pada kasus ini, Kementerian Pertanian nggak bisa berdiri sendiri ya. Dia butuh support system dari berbagai pihak, dari berbagai elemen. Kementerian Perdagangan, BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPJPH, Badan Penyelenggara Produk Jaminan Halal, TNI, Polri, pedagang, petani, korporasi, masyarakat luas, termasuk kalian ya yang lagi nyimak saya ngoceh nggak jelas ini. Nggak ada faedahnya ini. Saling jaga, koreksi, dan kasih solusi. Terobosan-terobosan, meski cuman sekadar ide ya, balik lagi kritis. Semua demi memperbaiki, menyempurnakan sistem kita. Dan pada akhirnya, sistem yang kuat ini nggak akan bisa dicapai kalau hati nurani kita masih tertutup. Sekian, sampai ketemu lagi di kontenku yang nggak berguna ini.
selanjutnya.